Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Zuhria dari kelas Pendidikan Agama Islam 4C. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pernikahan pada masa pandemi secara telekonferensi. Pernikahan merupakan suatu resepsi yang sangat sakral untuk meresmikan calon suami istri, sehingga menghalalkan mereka untuk melakukan suatu ibadah-ibadah sehingga ibadah itu menjadi sempurna. Rasulullah juga menyunahkan atau menyarankan agar sepasang calon suami istri atau laki-laki perempuan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dalam kehidupannya bisa dibilang sempurna. Namun kita dapat dilihat pada masa-masa seperti ini, yaitu pada masa pandemi seperti ini, dengan penyebarannya coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19. Banyak sekali kegiatan masyarakat yang terhalang. Salah satunya adalah dengan dilangsungkannya suatu ijab kabul. Apalagi pemerintah sudah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga mengharuskan polisi turun langsung ke lapangan untuk membubarkan kerumunan-kerumunan pesta perkawinan atau kerumunan-kerumunan yang mana itu terdapat dua atau tiga lebih berkumpulan di situ. Padahal di mana suatu pernikahan itu merupakan berkumpulnya dari dua keluarga, sehingga memungkinkan terjadinya perkumpulan banyak orang. Di sini ada salah satu metode yang digunakan adalah ijab kabul secara telekonferensi. Apakah memungkinkan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang beragama Islam tidak bertemu, tetapi melakukan ijab kabul yang dilakukan menggunakan perangkat teknologi. Contohnya bisa menggunakan Zoom atau menggunakan WA Group, seperti itu. Di sini Ketua Lakpesdam NU Rumadi berpendapat bahwa persoalan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dibahas para ulama. Bahkan ketika teknologi belum mengenal adanya telekonferensi, ketika itu orang baru berdebat masalah ijab kabul melalui sambungan telepon. Artinya yang mana yang terdengar hanyalah suara dan tak terlihat gambar atau video mempelai pria yang mengucapkan ijab kabul. Banyak sekali pandangan-pandangan ketika itu. Hanya menggunakan sambungan telepon saja juga sudah dianggap sebagai satu majelis. Tidak masalah jika harus berbeda lokasi. Ketika orang yang melakukan pernikahan sudah melaporkan ke negara dan pegawai pencatat nikah sudah mengawasi berlangsungnya akad ijab kabul tadi, sebenarnya sudah sah, tugas marsini. Nah, hal itu juga sepandangan dengan dosen IAIN Sunan Ampel Abdus Salam Nawawi yang berpendapat bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam prosesi akad, namun keduanya dihubungkan melalui bantuan teknologi dengan sangat meyakinkan, sekalipun lokasinya berbeda, maka dapat dihukumi sebagai satu majelis. Karena perkembangan dunia saat ini, kata Abdus Salam, tidak bisa lagi membatasi ijab kabul, harus dalam satu ruang dan satu waktu. Kembali lagi pada inti ijab kabul adalah akad atau perjanjian. Selama rukun dan syarat terpenuhi, ijab kabul menjadi sah. Maka dapat dilihat di sini disimpulkan bahwa dengan ijab kabul secara telekonferensi atau tidak berkumpulnya satu tempat namun dalam satu waktu, maka rukun dan syaratnya terpenuhi. Walaupun ijab kabul via dari ini namun tetap dianggap sah, tetapi hal itu
itu dapat dilakukan dalam keadaan darurat seperti ini. Jika memang dapat dilakukan secara umum, maka harus dilakukan menurut konsep hukum ideal yang menghendaki kehadiran para pihak, terkecuali memang terdapat unsur-unsur darurat seperti pembatasan-pembatasan sosialisasi pada masa pandemi seperti ini. Dosen dari Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, juga pernah menjelaskan dalam blognya yaitu Hukum Online adanya perbedaan pemaknaan para ulama atas konsep ijtihadul majelis atau satu majelis. Ada ulama yang memaknai harus dalam satu waktu dan satu tempat. Sehingga ada juga yang berpandangan harus satu waktu namun boleh berbeda tempat. Nah, di sini banyak sekali mengatur unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam akad nikah dan belum mengatur secara spesifik keharusan hadir tidaknya para pihak hadir. Untuk syarat dan rukun nikah yang pasti kita sangat pahami sekali. Namun mengingat masa pandemi seperti ini sehingga menjadikan sebuah keputusan baru para ulama. Dalam kompilasi hukum Islam hanya mengatur unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam akad nikah, namun belum mengatur secara spesifik keharusan hadir tidaknya para pihak hadir dalam pelaksanaan akad. Alhasil berdasarkan hukum negara, penentu sah atau tidaknya ijab kabul adalah terpenuhnya rukun ditambah dengan pencatatan perkara. Salah satu syarat ijab kabul adalah dengan dilakukannya dalam satu majelis. Jika ijab kabul melalui telepon saja sudah bisa dianggap satu majelis, maka tentu saja ijab kabul melalui video call dengan teknologi yang lebih canggih dan bisa jelas ada gambarnya, lebih bisa dianggap sebagai satu majelis, apalagi antara penghulu, wali perempuan, dan mempelai laki-laki juga bisa berkomunikasi dan bisa melihat perspektifnya. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.